Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman, khaliqil insi wal jan, dzakiri man dzakarahu wa syakiri man syakarahu, wa nasiri man nasarahu, wa ghafiri dzambin man istaghfarahu, wa musyaffi'in bil khairi bi sya'ban. Ahmaduhu hamdan yadumu ala dawam, wa ashkuruhu ala khairi wal in'am, wa atubu ilaihi minadh dhunubi wal atham, wa astaghfiruhu min kulli dhanbin amiltuhu fil amdi wan nisyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikut dayyan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril layali waz zaman, wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudara yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Istiqomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan sekaligus mari kita mengikat keimanan kita di dalam sanubari, dan mudah-mudahan akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang telah kita tunggu-tunggu selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan sehingga kita bisa menikmati, bisa menunaikan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, sehingga kita akan terlepas dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja pada bulan sebelumnya. Memang Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita, yaitu dengan penuh beribadah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan yaitu supaya mereka itu menyembah kepadaku. Di dalam agama kita Islam ya, selalu mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebajikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya, dalam pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun, dan Islam itu selalu menganjurkan. Dalam kita memahami agama kita ini bukan merupakan suatu kewajiban saja, akan tetapi merupakan kebutuhan daripada kita semua. Sehingga apabila kita menjalankan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, penuh keikhlasan, fa insyaallah tidak ada rasa riya, pamrih kepada apa yang telah kita jalankan, kita lakukan, baik yang berupa ibadah vertikal atau ibadah horizontal. Apa itu ibadah vertikal? Yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti antara lain sholat dan juga termasuk puasa atau siam pada bulan suci Ramadan. Adapun beribadah horizontal ialah
suatu ibadah yang berhubungan dengan interaksi kita sesama manusia, sehingga itulah merupakan satu ibadah horizontal apabila kita benar-benar dengan penuh keikhlasan, penuh minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan diberikan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari atau di siang hari secara tersembunyi dan juga dengan cara terang-terangan, maka mereka akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, ya bani Adam innaka in tubaddil fadla khairul lak wa in tumsikhu syarrul lak wa la tulami ala kafatin wabda biman ta'ulu yadu ulya khairum min yadi sufla. Rawahu Muslim. Yang artinya, hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itu akan lebih baik daripadamu. Dan sebaliknya, apabila engkau tahan saja, itu adalah berbahaya bagimu. Dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan juga tangan yang di atas atau yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang perlu didahulukan di dalam kita berdharma, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluargamu yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadis lain, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ila Allah taala min 'abidin bakhil. Rawahu Imam Tirmidzi. Yang artinya, orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat kepada manusia, dan juga dekat kepada surga. Dan orang yang bermurah hati jauh dari neraka, sedangkan orang-orang yang pikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan juga jauh dari surga dan dekat kepada neraka. Orang-orang yang bodoh atau yang jahil, yang bersifat pemurah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah akan tetapi bakhil atau kikir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menyongsong bulan Ramadan yang akan datang bisa merubah perilaku kita
sebelumnya sehingga kita akan mendapatkan posisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوثا يا غوثا يا غوثا استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واهدني حوائجنا واهدني مرضانا واهدني مرضنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد على الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.